Ini adalah video pembelajaran ekonomi tentang kebijakan moneter. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Bina Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun hanya secara video pembelajaran seperti ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk menerima materi yang nanti akan Bapak sampaikan. Nah, di minggu lalu kita telah membahas tentang kebijakan moneter yang diantaranya adalah pengertian kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, jenis kebijakan moneter, serta peran kebijakan moneter. Nah, kalian masih ingat gak apa sih pengertian kebijakan moneter? Nah, betul. Pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan pemegang otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, yang bertujuan untuk menumbuhkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, stabilisasi harga-harga, dan perbaikan kinerja perekonomian. Nah, lalu ada tujuan, ada jenis. Jenisnya apa aja? Jenisnya ada berapa macam? Ada 2. Nah, jenis kebijakan moneter itu ada 2 macam, yaitu jenis kebijakan yang bersifat ekspansif dan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Lalu tujuannya ada menjaga stabilitas ekonomi, stabilisasi harga-harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki neraca pembayaran. Nah, sebelum memasuki dan melanjutkan materi yang nanti kita akan sampaikan, nanti Bapak akan sampaikan, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dapat diakhiri. Nah, kita akan melanjutkan materi minggu lalu dan kita sekarang akan membahas tentang instrumen kebijakan moneter. Nah, instrumen kebijakan moneter yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia di pasar modal. Nah, kebijakan ini dilakukan agar bertujuan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Sebetulnya instrumen kebijakan moneter ini dilakukan agar mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Nah, yang kedua adalah kebijakan diskonto atau tingkat bunga diskonto. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan menaik atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan atau yang bisa disebut gejala inflasi, maka bank sentral akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Nah, dengan menaikkan suku bunga, maka masyarakat akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Nah, lalu yang ketiga adalah rasio cadangan kas. Nah, sebelum kita melanjutkan, apakah kalian dapat memahami tentang operasi pasar terbuka dan kebijakan diskonto? Nah, apabila dapat dimengerti, kita akan melanjutkan ke rasio cadangan kas. Nah, rasio cadangan kas ini dilakukan bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Nah, bank umum akan menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan yang lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Lalu yang keempat adalah pagu kredit. Nah, pagu kredit melakukan pembatasan terhadap penggunaan kartu kredit, pinjaman uang, dan yang lainnya. Hal tersebut
dilakukan apabila terjadi gejala inflasi. Nah, lalu ada yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral. Nah, kebijakan dorongan moral dilakukan bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dengan cara berbagai pengumuman, pidato, dan edaran-edaran yang diajukan pada bank umum dan pelaku moneter yang lainnya. Nah, isi pengumuman, pidato, dan edaran tersebut dapat berupa ajakan atau larangan menahan pinjaman, tabungan, ataupun melepaskan pinjaman. Nah, di sini kalian akan dapat memahami kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter dilakukan dengan cara apa apabila terjadi inflasi dan apabila terjadi deflasi. Nah, langsung saja kita lanjut ke materinya. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka dilakukan bank sentral dengan cara apabila terjadi inflasi nih ya. Apabila terjadi inflasi, bank sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesianya di pasar modal. Nah, lalu apabila terjadi deflasi, maka sebaliknya bank sentral akan membeli kembali sertifikat Bank Indonesia. Kedua adalah kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Ingat, itu apabila terjadi inflasi, dan sebaliknya apabila terjadi deflasi maka akan sebaliknya, yaitu diturunkan tingkat suku bunganya. Yang keempat adalah cash ratio. Nah, cash ratio ini apabila terjadi inflasi maka bank sentral akan meningkatkan cadangan kasnya, dan apabila terjadi deflasi maka akan sebaliknya, yaitu diturunkan cadangan kasnya. Lalu yang keempat adalah pagu kredit. Pagu kredit apabila terjadi inflasi maka akan diberlakukan kredit ketat. Nah, apa sih kredit ketat? Ada yang tahu nggak? Kredit ketat itu adalah larangan pinjaman atau bukan larangan sih sebetulnya, pembatasan kartu kredit. Nah, pembatasan kartu kredit, pembatasan pinjaman, melakukan pinjaman uang dan yang lainnya. Dan apabila terjadi deflasi maka akan diberlakukan kredit longgar. Nah, apabila terjadi kredit longgar maka pembatasan kartu kredit dan peminjaman uang dan yang lainnya akan dilonggarkan kembali sesuai dengan aturannya. Nah, sampai sini apakah kalian dapat mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan? Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan di WhatsApp group atau di Google Classroom. Nah, kita tadi telah membahas dari minggu lalu, kita telah membahas pengertian kebijakan moneter, jenis kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, peran kebijakan moneter, dan di minggu sekarang kita telah mengetahui apa sih itu instrumen kebijakan moneter. Nah, apabila kalian sudah mengerti dengan apa yang tadi Bapak sampaikan, kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diatur oleh pemegang otoritas moneter yang bertujuan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter ini terdapat dua jenis, yaitu kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Nah, kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral dengan tujuan meningkatkan stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki neraca pembayaran. Nah, hal tersebut bertujuan untuk tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pertemuan kali ini kita cukupkan, Bapak cukupkan sampai sini saja. Apabila ada yang ditanyakan, jangan lupa kalian tanyakan saja di WhatsApp group atau di Google Classroom. Nah, sampai bertemu di lain kesempatan. Apabila Bapak masih kurang dalam cara penyampaiannya, mohon dimaafkan, karena kebenaran, karena kesempurnaan hanya datang dari Allah semata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.